Shalom anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga sehat dan bergembira. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan ya nak. Hari ini Minggu tanggal 13 Juli 2025, kita merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu. Puji Tuhan. Ya, besok mulai masuk sekolah lagi kan? Semangat ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat ulang tahun juga kalau ada di antaramu yang ditambahkan usianya. Semoga tambah besar, tambah pinter, tambah sehat, tambah berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin, amin. Diberkati ya nak. Mari kita berdoa sebelum kita bernyanyi bersama dan mendengar firman Tuhan. Siap? Sikap hormat ya. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang sempurna dan kekal, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami 1 minggu lagi. Terima kasih kami masih hidup, terima kasih kami masih sehat, terima kasih kami masih bisa beribadah online hari ini, dan ada juga yang onsite. Terima kasih Tuhan Yesus sangat baik. Puji Tuhan. Mohon ampun semua dosa salah kami Tuhan. Kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu, mohon berkati kami supaya kami mengerti dan dapat melakukannya. Kami berdoa dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita nyanyi bersama. Semangat. Di setiap langkah hidupku, firman-Mu menjadi pelita, tertulis di hatiku, terukir di jiwaku, tak akan sirna, takkan pernah sirna. Ajarkanlah kepada kami jalan kasih dan kebenaran. Biarlah generasi sampai ke generasi tetap mengenal Tuhan yang benar. Teruskan firman-Mu Tuhan dari hati ke hati. Di pintu rumah kami kasih-Mu selalu abadi, ukir di hati generasi. Ajarkan cinta sejati, firman-Mu tetap teguh membimbing langkah hidup kami. Bicarakan saat berjalan, saat duduk, saat berbaring. Firman-Mu menjadi tanda di tangan dan dahi kami, biar nama-Mu dikenal selamanya. Teruskan firman-Mu Tuhan dari hati ke hati. Di pintu rumah kami kasih-Mu selalu abadi, ukir di hati generasi. Ajarkan cinta sejati, firman-Mu tetap teguh membimbing langkah hidup kami. Kami berjanji Tuhan jadi terang dunia, firman-Mu jadi warisan bagi setiap jiwa. Teruskan firman-Mu Tuhan dari hati ke hati.
di pintu rumah kami. Kasih-Mu selalu abadi, ukir di hati generasi. Ajarkan cinta sejati, firman-Mu tetap teguh, membimbing langkah hidup kami. Nah, anak-anak, Hari Nasional Sekolah Minggu tahun ini temanya From Generation to Generation. Artinya dari generasi ke generasi. Dari oma opa ke mama papa, ke kamu, lalu ke anak-anakmu nanti, ke cucu-cucumu. Pokoknya terus menerus sambung menyambung. Ngapain? Kita baca yuk di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu intinya. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan firman Tuhan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi intinya kita diajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perintah ini harus didengar dan dilakukan. Tidak hanya didengar, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh seumur hidup kita. Supaya apa? Di ayat 24, 25 Ulangan 6 mencatat, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi kalau kita dengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka janji firman Tuhan akan menolong kita senantiasa. Penyertaan Tuhan akan ada seumur hidup kita. Bukan berarti gak ada masalah, bukan artinya gak pernah ada kesusahan. No. Artinya Tuhan akan tolong, Tuhan akan menyertai, ya. Tuhan akan membuka jalan bagi orang-orang yang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Wow. Siapa di sini mau diberkati Tuhan? Siapa di sini mau berbahagia? Alkitab, mari kita dengar dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat setia kepada segala perintahnya. Anak-anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi pertanyaan ibu, siapa yang mau berbahagia? Angkat tangan. Iya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. 2 tangan. Oke. Syaratnya apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, dan suka melakukan perintah Tuhan. Sama ya tadi dengan Ulangan 6 ayat 5-7 yang kita baca. Hidup hormat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu artinya apa yang Tuhan bilang itu kita lakukan.
Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Bagaimana saya tahu perintah Tuhan? Baca kitab suci. Tiap hari dengar firman Tuhan, rajin kebaktian, sekolah minggu, remaja, kaum muda, dewasa. Lakukan apa yang Tuhan bilang. Suka rajin memuji, menyembah Tuhan tiap hari. Mencari Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Anak kecil sudah bisa loh menyenangkan hati Tuhan. Tapi anak kecil juga bisa kan ngomel-ngomel, marah-marah aja. Ya kan? Nah, mari kalau kita mau diberkati, kita harus hidup hormat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, sebagai penutup, kamu boleh lihat nih. Ada gambar. Ini menurut penelitian Education and Heredity tentang dua keluarga. Yang satu orang yang sungguh-sungguh hormat mengasihi Tuhan. Keluarga Bapak Jonathan Edward. Yang satu lagi keluarga yang tidak hormat, tidak percaya kepada Tuhan, hidup semaunya. Yaitu keluarga Bapak Max Jukes. Penelitian ini dibuat hampir bersamaan di Amerika. Keluarga yang takut sama Tuhan, yang hormat sama Tuhan, keluarga Bapak Jonathan Edwards. Setelah dihitung, jumlah anak cucu cucitnya ada 729 orang. Diberkati Tuhan. Ya, dikatakan semasa hidup Bapak Jonathan Edward, dia setia mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dia dengan tegas dan disiplin melakukan yang Tuhan mau. Pak Jonathan Edward dan istrinya hidup jadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga Tuhan memberkati. Dari 729 orang itu, 300 jadi hamba Tuhan. 65 dosen di universitas. 13 jadi rektor pemimpin di universitas. 60 orang penulis buku-buku terkenal. 3 orang anggota Kongres Dewan Legislatif di Amerika. Dan 1 orang Aaron Burr jadi wakil presiden Amerika. Hidup mereka diberkati Tuhan. Janji firman Tuhan yang kita baca di Ulangan 6 tadi. Dan yang dimana tadi Mazmur 112, 1-2 itu digenapi. Tuhan selalu bisa diandalkan. Sebaliknya keluarga Max Jukes 1029 keturunannya. Wow, banyak. Tapi tahu 300 meninggal prematur, belum lahir sudah meninggal. 100 orang masuk penjara sebanyak kurang lebih 13 tahun melakukan kejahatan yang berat. Ya. Terus apalagi? Ada lagi yang jahat-jahatnya lagi. Ya, 100 orang tukang mabuk dan melakukan segala jenis kejahatan. Ya, merugikan masyarakat. Jadi siapa mau keluarganya, anak-anaknya nanti cucu cicitnya diberkati Tuhan seperti keluarga Jonathan Edward? Saya, ayo angkat tangan. Syaratnya apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melakukan perintah Tuhan. Siapa mau keluarganya nanti seperti keluarga Pak Max Jukes yang menyusahkan orang, menyulitkan orang, membuat orang takut, dipenjara dan sebagainya. Tidak ada yang mau. Betul? Nah, apa tugas kita supaya Tuhan memberkati kita? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin ke gereja,
setia memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Nah, kamu mungkin bilang, mama papa saya nggak seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, Bu Mian? Rajin nak ke gereja. Nanti di gereja kamu berdoa sama Tuhan supaya ada orang-orang yang lebih dewasa dari kamu, yang hidup mengasihi Tuhan juga mengasihi kamu. Mereka digerakkan Tuhan untuk menjadi mentor atau pemimpin kamu. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Orang tuanya tidak bisa menjadi teladan hidup yang seperti Tuhan mau. Tuhan kirimkan orang-orang dewasa yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi mereka, menolong mereka sampai mereka bisa bersaksi. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Jadi selalu ada jalan bagi orang yang sungguh-sungguh mau hidup mengasihi Tuhan. Siapa mau mengasihi Tuhan? Saya. Oke? Jadi berdasarkan firman Tuhan, kalau kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak usah takut akan masa depan. Mari kita berdoa. Sungguh-sungguh nak, Bapa yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kami mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh. Setiap hari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, ajari kami. Kami buka hati kami undang Tuhan Yesus menguasai roh, jiwa, tubuh kami. Berkati papa mama kami supaya mereka bisa menjadi teladan iman. Tuhan tolong, kami juga perlu mentor-mentor, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kami. Supaya kami bisa dibimbing maksimal, mengenal dan mengalami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati nak, Tuhan berkati, semangat. God bless you, bye.